Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya di pagi hari ini di Obrolan Pagi. Dan seperti biasanya obrolan pagi nanti kita akan menghadirkan ada sejumlah informasi dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian nanti kita juga akan ada satu perbincangan ataupun juga obrolan yang sangat menarik dan sayang sekali jika Anda lewatkan. Nah, pagi hari ini pemirsa sembari mungkin Anda beraktivitas, kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Sebanyak 4.024 atlet dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta berlaga di Pekan Olahraga Daerah ke-17 tahun 2025 di Gunung Kidul. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebut bahwa Porda ini bukan sekedar kompetisi, melainkan langkah menuju kejayaan olahraga di Indonesia di tahun 2045. Kemeriahan pembukaan Porda ke-17 DIY berlangsung di Stadion Gelora Handayani pada Selasa malam. Pembukaan dibuka dengan iring-iringan kontingen dari masing-masing kabupaten dan kota Yogyakarta. Maskot Porda kali ini yakni si Lalang yang terinspirasi dari belalang makanan khas Gunung Kidul mengawali parade di file 4.024 atlet dari 4 kabupaten dan 1 kota se-DIY. Acara juga dimeriahkan dengan tarian kolosal ikonik Gunung Kidul, Tayub. Dalam kesempatan ini, para atlet juga diajak menari bersama di tengah lapangan Stadion Handayani Gunung Kidul. Dalam kesempatan ini juga dinyalakan api obor sebagai penanda Porda DIY dimulai. Dalam sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa Porda bukan hanya ajang olahraga, namun juga momentum refleksi dan evaluasi pembinaan atlet di DIY. Dengan bahasa penuh makna, Sri Sultan mengibaratkan Porda seperti busur panah yang harus ditarik semakin jauh untuk mengukur jarak, menghitung kekuatan, serta menentukan titik bidik yang tepat. Momentum ini juga menjadi waktu terbaik untuk melakukan evaluasi selayaknya seorang pemanah yang mengambil antang-antang mundur sapecap. Sang pemanah tidaklah mundur karena ragu, tetapi untuk mendapatkan pijakan yang lebih kokoh. Ia menoleh sejenak ke belakang untuk mengevaluasi jarak, mengukur kekuatan, dan membidik sasaran. Itulah filosofi kita hari ini, belajar dari masa lalu untuk membidik masa depan. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih merasa terhormat menjadi tuan rumah. Ia berharap Porda menjadi momentum memperkuat sportivitas, persaudaraan, dan semangat persatuan di Yogyakarta. Dalam tadi mengapresiasi tentang seni budaya Tayub. Di saat terakhir ada gelaran Tayub, beliau menanyakan, itu anak-anak usia berapa? Kami sampaikan SMP dan SMA. Saya bersyukur, kata beliau, bahwa masih ada yang melestarikan Tayub. Kemudian beliau bertanya, apakah Tayub nanti masih ada keterlibatan dengan penonton? Kami sampaikan kalau ada yang ngibing. Kemudian beliau ngendiko bahwa di zaman dulu ngibing itu sambil memberikan saweran kalau sekarang. Kemudian yang laki-laki nyinden. Terus beliau berpesan untuk Tayub ini benar-benar dilestarikan sebagai ikon tari dari Kabupaten Gunung Kidul. Melalui Porda 17 DIY diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang tak hanya mengejar medali tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas sekaligus menjadi bagian dari kejayaan olahraga DIY dan Indonesia di masa depan. Agung Kristiono, RBTV. Selamat bertanding ya, ini khususnya untuk para atlet daerah istimewa Yogyakarta di Porda ke-17 tahun 2025 ini. Semoga nanti hasil yang diharapkan ini sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian juga junjung tinggi sportivitas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka pelatihan pengasuhan dan pengelolaan asrama sekolah rakyat bagi wali asuh dan wali asrama tahun 2025. Sebanyak 526 wali asuh dan wali asrama dari seluruh Indonesia mengikuti pelatihan ini. Pelatihan pengasuhan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat berlangsung pada Rabu siang.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf membuka langsung pelatihan yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Sleman, Yogyakarta. Total ada 526 orang yang mengikuti pelatihan, di mana 118 diantaranya mengikuti pelatihan dari BBPPKS Yogyakarta. Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari mulai Rabu hingga Sabtu. Menurut Mensos, wali asuh, wali asrama, dan guru merupakan satu kesatuan di sekolah rakyat. Mensos meminta mereka memitigasi terjadinya perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi di sekolah rakyat. Tentu kita harapkan mereka bisa melakukan suatu tugas-tugas yang diberikan dengan baik, utamanya dalam mengasuh para siswa-siswa sekolah rakyat, mendampingi dengan arahan dari kepala sekolah. Jadi ada guru, ada wali asuh, wali asrama, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika mereka mengikuti proses pembelajaran formal dan juga ada di pendidikan asrama. Nah, ketika di pendidikan asrama inilah peran wali asuh dan wali asrama sangat strategis. Keberadaan wali asuh dan wali asrama diharapkan dapat menjadikan siswa sekolah rakyat tumbuh di lingkungan yang aman dan inklusif. Widi, RBTV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Yogyakarta kembali menjadi pusat perhelatan seni bela diri tradisional. Paseduluran Angkringan Silat akan menggelar Pencak Malioboro Festival ke-8 pada tanggal 12 hingga tanggal 14 September 2025. Dan tahun ini, pemirsa, festival tersebut mengusung tema 6 jam pencak silat di kota Yogyakarta. Setelah sukses dengan event sebelumnya, Paseduluran Angkringan Silat akan menggelar Pencak Malioboro Festival ke-8 pada 12 hingga 14 September 2025. Mengusung tema 6 jam pencak silat di kota Yogyakarta, festival ini menegaskan Yogyakarta sebagai ruang pertemuan praktisi dan pemerhati pencak silat dari berbagai perguruan. Selama 6 jam penuh, para pesilat akan mempertunjukkan kekhasan aliran dan tradisi mereka di panggung utama yang didirikan di kawasan Malioboro. Kegiatan ini juga mendapat dukungan pemerintah DIY melalui dana keistimewaan dan Dinas Kebudayaan DIY sebagai bentuk komitmen menjaga pencak silat yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Selain penampilan utama, rangkaian acara festival mencangkup lomba koreografi pencak silat, lomba mewarnai untuk anak, workshop interaktif, hingga kirap pencak silat di sepanjang Jalan Malioboro. Semua agenda ditujukan untuk memperkenalkan pencak silat kepada masyarakat umum sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya Nusantara. Untuk bedanya sendiri di ikonnya, Mas. Ikonnya yang sekarang ini adalah pencak 6 jam. Jadi selama 6 jam itu teman-teman praktisi pencak ini menampilkan kebolehannya, atau kalau dalam bahasa Jawanya mungel ke kasudebiane itu di ajang pencak 6 jam itu, dan itu terus selama kurang lebih 6 jam. Jadi 6 jam ini inisiasinya bahwa dulu ada cerita bahwa menduduki Yogyakarta ini selama 6 jam lah. Ini sebagai salah satu semangat kami bahwa kita menyuarakan pencak silat dari Jogja selama 6 jam. Agung Kristiono, RBTV. Sayang sekali ya pemirsa jika Anda lewatkan, catat tanggalnya 12 hingga 14 September 2025 di Malioboro. Baik, selanjutnya pemirsa, nanti kita akan menghadirkan ada perbincangan yang sangat menarik. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.